Hari terakhir Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI. Anies bersepeda dari kediamannya di Lebak Bulus menuju Balai Kota Jakarta. Anies bersama dengan rombongan akan menghadiri acara perpisahannya. Minggu pagi Anies bersama dengan rombongan keluarga ke Balai Kota menaiki sepeda untuk menghadiri acara perpisahannya sekitar pukul 6 pagi. Anies berangkat dari kediamannya menggunakan kemeja biru dan helm sepeda. Anies ditemani oleh menantunya Ali Al-Khuraibi beserta anak laki-lakinya yaitu Mikhail, Ismail, dan Kaisar. Anies mengatakan rutenya melewati Fatmawati menuju arah Panglima Polim dan Bundaran Senayan. Setelah itu Anies menyusuri Jalan Sudirman ke Patung Kuda menuju arah Balai Kota Jakarta. Hari terakhir tugas, sekaligus jalan bawa warga lihat situasi dan nanti juga di Balai Kota acara bersama-sama. Nanti rute kelilingnya mau kemana aja nih Pak? Dari sini berangkatnya dari ini rumah ya ke Bulus ke Fatmawati, terus habis itu Fatmawati terus ke arah Panglima Polim, kemudian dari Panglima Polim ke arah Bundaran Senayan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan target luas ruang terbuka hijau dari semula 12% menjadi 30%. Meski begitu, dari segi kualitas pembangunan dan revitalisasi, RTH masih belum merata. Pemerintah telah meningkatkan target luas RTH atau ruang terbuka hijau dari semula 12,1% menjadi 30,9%. Sejumlah pembangunan dan revitalisasi RTH di Jakarta mulai digencarkan. Salah satunya revitalisasi Taman Literasi Marta Tiahahu yang resmi dibuka pada 18 September lalu. Taman yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini tak hanya menyediakan ruang hijau. Di sini tersedia ratusan koleksi buku yang dapat diakses secara konvensional maupun digital. Selain itu, terdapat pula fasilitas lain seperti teater outdoor, taman bermain, dan wadah UMKM. Sejumlah pengunjung mengaku sengaja datang untuk menikmati pemandangan dan membaca buku bersama anak di perpustakaan. Di sini ramah anak, banyak buku. Kebetulan anakku kan suka banget baca buku gitu. Kita pulang kerja terus penasaran ada taman baru, jadi kita mampir ke sini sih. Yang disukain pemandangannya sih bagus. Bangunannya bagus, view-nya bagus. Dirut ITJ Aidin menjelaskan, taman ini merupakan bagian dari kawasan pembangunan berorientasi transit yang diharapkan dapat menjadi stimulus warga memakai transportasi umum. Terkait tanggung jawab pengelolaan, pemerintah mengamanatkan perusahaan BUMD untuk melakukan pengembangan dan perawatan secara konsisten. Jadi nanti pengelola dari taman ini adalah PT Integrasi Transit Jakarta sebagai bagian dari anak usaha MRT, di mana MRT ini adalah sebagai pengelola kawasan. Jadi ITJ yang melakukan pengelolaan ini baik bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan, kenyamanan pengunjung maupun dari konten dari Taman Literasi ini. Namun sayangnya, pembangunan dan revitalisasi RTH masih belum merata. RTH Cipinang Muara yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur salah satunya. Taman ini nampak terbengkalai, bahkan pelang nama taman sudah sulit terbaca akibat vandalisme. Lahannya nampak lebih didominasi oleh tanah coklat kering dibanding tanaman hijau, dengan tiang lampu dan pagar yang sudah tua dan berkarat. Wahana bermain anak pun sudah usang seperti ayunan atau jungkat-jungkit yang tak lagi bisa digunakan. Pengamat tata kota Adib menjelaskan terkait perawatan dan pengawasan RTH dibutuhkan alokasi anggaran yang lebih jelas, juga tata kelola birokrasi yang lebih baik hingga ke tingkat kelurahan. Kolaborasi juga dapat melibatkan berbagai pihak, seperti warga sekitar, perusahaan milik pemerintah, atau swasta. Bagaimana mengorganisasikan tingkat-tingkat kelurahan agar RTH itu betul-betul bisa dimaksimalkan untuk titik-titik simbol tadi itu fungsinya. Fungsi interaksi, fungsi sosial ekonomi, fungsi ekologis. Di situ ada semuanya. Kita bisa bayangkan ketika RTH bisa menjadi sosialisasi program pemerintah, pembangunan yang kolaboratif, partisipatif. Ini saya kira luar biasa. Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemprov termasuk Dinas Pertamanan dan Perhutanan DKI Jakarta masih belum respon terkait peliputan program RTH di Jakarta tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.